Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Sudah bertanya kapan bercerai? Lima menit kemudian, apa ada baju kamu di dalam mobil saya? Tanya Zain membuka pintu mobilnya menatap ayah yang masih duduk di dalam mobil itu. Tidak, jawab ayah sambil menunduk cemberut. Lalu ngapain masih di sini? Tanya Zain yang tadinya sudah masuk ke butik tapi bocil itu tidak mengikutinya. Tas ayah ketinggalan di ruangan papi, suara kecil ayah melirik butik mewah kelas internasional, yang sudah pasti mahal harga bajunya. Sedangkan ayah tak bawa dompet, bahkan ponselnya ketinggalan di tasnya. Terus kalau ketinggalan kenapa? Apa tanpa tas itu kamu tidak bisa ganti baju? Tanya Zain berdiri bersandar pada mobilnya. Nanti ayah bayar pakai apa semuanya ketinggalan, termasuk ponsel, mana cash di saku cuma 42.000. Kata ayah dengan jujurnya mengeluarkan sisa uang jajan yang tertinggal dari kantong roknya. Zain menutup mulut menahan tawa melihat bocil menyebalkan itu yang terlihat sedih sekali memandangi uang 43.000 yang dipegangnya. Apa yang Dedi tertawakan? Kesal ayah merasa diledek oleh pria dewasa sialan itu. Cepatlah benar bocil bodoh. Kalau jalan sama laki itu nggak usah mikirin apapun. Kata Zain merujuk pada tanggung jawab sebagai laki ketika jalan bareng. Bodoh gini nggak mau porotin laki hanya demi mempercantik diri. Jawaban singkat ayah yang mengundang senyum tipis di wajah Zain. Jadi kalau jalan kamu yang bayar? Tanya Zain mengangkat alis menatap ayah yang kini berjalan mengikutinya. Enggak sih, kekeh ayah. Jadi, tanya Zain semakin heran. Minimal kalau nggak dibeliin tahan selera lah, jawaban ambigu bocil itu tertawa keras. Kalau dibeliin, tatapan sebelah mata Zain yang bisa menebak pikiran bocil sialan itu. Ya kali nolak rezeki. Ayo Dedi, semangat ayah dengan happy-nya. Berhenti memanggil saya Dedi, komplain Zain. Nggak mau, Dedi, kata ayah dengan santainya di sepanjang jalan. Terus memanggil Zain, Dedi, membuat pria dewasa itu bernafas kasar. Pilihlah cepat, kata Zain pada ayah. Satu rak boleh, goda ayah menaikkan alisnya menggoda Zain sekaligus menguji mentalnya. Kalau kamu ingin butik ini sebagai mahar akan saya belikan, jawab Zain dengan coolnya. Enggak, ketus ayah yang niatnya ingin menguji Zain pelit atau tidak tapi malah kena mental sendiri.
Ayah memilih satu baju lalu segera mengganti ke ruang ganti bersama pelayan butik meninggalkan Zain sendiri. Berani sekali dia mengujiku, senyum kecut Zain geleng kepala, hampir saja dia terjebak permainan bocil licik itu. Ayah yang sudah selesai mengganti baju itu duduk di sofa menunggu Zain yang mengganti baju. Astaga, kaget ayah saat pria itu mengganti bajunya, dia langsung berubah rupawan. Emang dasar Dedi gatel ya, tebar pesona, hujat ayah. Tak suka melihat gaya berpakaian Zain mengesampingkan rasa kagumnya dengan ketampanan pria matang itu. Zain memakai celana jeans dengan atasan kemeja hitam yang dua kancing bagian atasnya sengaja tidak dikancing. Sehingga memperlihatkan tubuh atletisnya. Gatel gimana? Tanya Zain mempelototi bocil itu begitu sampai di depannya. Apaan pakai baju buka? Bukaan begini biar apa? Kata ayah mempelototi Zain balik. Dan mengancingkan kemeja Zain yang terbuka secara spontanitas. Naluri Zain sebenarnya ingin menolak kelancangan ayah yang mengancingkan kemejanya. Tapi fisiknya malah diam, seribu bahasa menerima perlakuan yang tak pernah dia dapatkan itu. Besok kalau mengancingkan baju itu sampai selesai Dedi, kata ayah yang juga pernah marah pada papinya karena pakai baju seperti itu. Itu akan menjadi tugas kamu setelah jadi istri saya, tegas Zain dengan senyum sengkirnya. Nggak mau. Emang ayah babu, tak setuju ayah mempelototi Zain. Itu tugasmu, tegas Zain yang sedang memakai jam tangan itu. Nggak mau, jawab ayah berjalan di belakang mengikuti Zain. Terserah, jika kamu mau berdosa, jawaban santai Zain berjalan semakin cepat dengan langkah lebarnya. Jangan bawa dosa ya, ayah nggak mau nikah sama Dedi kalau gitu. Nanti ngejawab dikit aja dosa karena ngelawan yang lebih tua. Omel ayah berlari mengejar Zain yang sudah jalan duluan itu. Makanya jangan ngelawan, jawab Zain santai. Sesampai di mobil, terus kita kapan cerainya Dedi kalau nikah? Tanya ayah begitu masuk ke dalam mobil. Astaga, nikah aja belum dan kamu sudah bertanya kapan bercerai, ucap Zain menatap gadis itu sambil geleng kepala. Ya kan biar ayah gak ragu. Lagian kita nikah kan cuma buat penuhin permintaan orang tua kita. Kata ayah menatap Zain penuh harap. Zain sama sekali tidak menjawab, bahkan berbicara saja tidak. Sejak ayah menanyakan perihal perceraian. Dedi, panggil ayah setelah lama menunggu jawaban dari Zain. Apa, ketus Zain? Jadi sampai kapan? Tanya ayah butuh kepastian. Kenapa bertanya begitu? Tanya Zain lagi.
Ya kan ayah udah punya pacar Dedi. Kata ayah yang sebenarnya sangat berat hati untuk menikah. Bagaimana jika pacarnya tahu? Kamu pikir saya juga tidak punya pacar? Ketus Zain yang sebenarnya sama mengorbankan perasaan sama seperti ayah. Hanya saja di sini dia tak terlalu mencintai pacarnya lagi. Lah bagus dong, nanti pas kita cerai biar sama datang ke pernikahan masing-masing. Kata ayah dengan santainya. Bagi saya menikah itu sekali seumur hidup, tegas Zain menghentikan mobilnya di tengah jalan. Karena bagaimanapun Zain sudah ikhlas menerima semua ini. Jadi setelah kita cerai Dedi bakalan jadi duda seumur hidup, kaget ayah. Tidak ada istilah cerai dalam pernikahan kita, nanti jadi putuskan pacar kamu itu, tegas Zain. Nggak mau, kalau gitu nggak usah nikah aja kita, tak setuju ayah. Jadi setelah kita menikah kamu masih ingin pacaran? Tanya Zain dengan seksama. Iyalah, hubungan kami lebih dulu ada daripada hubungan kita, ucap ayah dengan egois serta pemikiran labilnya. Baiklah, lakukan semua sesuka kamumu, tapi jangan pernah minta peran suami dari saya. Tegas Zain dengan ekspresi datarnya. Oke, tapi kalau seandainya papi udah nggak ngasih ayah jajan, Dedi harus kasih ayah uang. Syarat ayah yang diangguki Zain. Malam harinya pernikahan sederhana itu dilangsungkan di apartemen Zain. Dengan hanya diketahui pihak keluarga dan beberapa orang saksi. Setelah serangkaian acara dan perpisahan keluarga, kini tinggallah Zain dan ayah di kamar berdua. Dedi mau kemana? Tanya ayah pada Zain yang keluar ruang ganti memakai baju kasualnya. Ke klub, jawaban singkat Zain yang sedang menggulung lengan ke mejanya. Bahkan walaupun mereka baru menikah, rasanya tak lebih dari dua orang asing yang dipaksa bersama. Ikut dong Dedi, kata ayah penuh harap menghampiri Zain yang berdiri di depan kaca itu. Heh bocil, besok sekolah sudah malam ini, ucap Zain berbalik menatap bocil yang memakai piyama tidur itu yang malah ingin ikut dengannya ke klub. Besok libur tanggal merah, kata ayah dengan semangat pergi ke ruang ganti. Saya tidak akan membawa kamu ke klub, bisa dibunuh papi saya. Ucap Zain formal yang baru beberapa jam yang lalu menikahi dan mengambil alih tanggung jawab atas ayah dari papinya. Rasanya masih terngiang-ngiang di telinga Zain semua ucapan papi ayah di telinganya. Yang membuat Zain merasa benar terikat dalam pernikahan ini walau bagaimanapun nantinya. Ya kan, perginya diam, papi nggak akan tahu, bujuk ayah yang sangat senang pergi ke klub untuk berjoget. Cukup kamu yang pembohong, jangan ngajak
ngajak saya, ketus Zain segera berjalan keluar kamar. Kalau nggak bawa ayah, Dedi juga nggak boleh pergi. Tegas ayah memegang lengan Zain yang akan membuka pintu kamar itu. Lepaskan sebelum saya marah. Tegas Zain menepis tangan bocil itu, tapi dia menempel seperti cicak di lengan Zain. Nggak mau, ayah takut di sini. Keras kepala ayah tetap memegang lengan Zain. Selain ingin ikut ke klub, sebenarnya ayah lebih takut lagi ditinggal di apartemen sendirian. Astaga bocil ini, lesu Zain mengurungkan niatnya untuk pergi ke klub. Baru ingat kalau mereka hanya tinggal berdua di apartemen. Tentu bocil itu akan takut jika ditinggalkan sendiri di apartemen semalam ini. Tidur sana, saya tidak akan pergi, ucap Zain kembali memutar langkahnya menuju ranjang. Beneran? Tanya ayah kurang percaya belum melepaskan lengan Zain. Iya, kata Zain kembali masuk ruang ganti. Kamu tidur di bawah? Tanya Zain begitu keluar ruang ganti melihat ayah yang sedang membentangkan kasur di samping ranjangnya. Iya Dedi, kalau tidur di kamar sebelah sendirian ayah takut, jadi tidur di bawah aja deh. Kata ayah mengambil keputusan dan tak mau juga tidur seranjang dengan Dedi Zain. Terserah kamu saja, suara lesu Zain berbaring di atas ranjang king size-nya. Sebenarnya walaupun tidak mencintai ayah. Dia sama sekali tak berniat menyuruh ayah tidur pisah ranjang darinya, tapi kalau sudah inisiatif bocil itu dia bisa apa? Lampunya jangan dimatikan ya Dedi, kata ayah pada Zain yang berbaring di ranjang itu. Jawab Zain tanpa mengalihkan tatapan dari ponselnya. Walaupun pada akhirnya nanti jika bocil itu sudah tidur dia akan tetap mematikan lampu. Umur Dedi berapa? Tanya ayah penasaran berbaring menghadap Zain yang berbaring di atas ranjang itu. Dek, begitu Zain melirik bocil itu dia meneguk selaiva melihat ayah yang berbaring dengan rambut tergerai itu. Dedi, panggil ayah lagi saat Zain malah bengong menatapnya. Umur saya 27 tahun, jawab Zain segera mengalihkan tatapannya dari ayah. Hah, kaget ayah tua sekali suaminya. Apa mau bilang saya tua? Ketus Zain yang sudah tahu apa yang difikirkan oleh bocil sialan itu. Di kok dia tahu apa yang ayah pikirkan. Suara kecil ayah dengan mulut komat kamit. Kalau sudah tahu saya jauh lebih dewasa dari kamu jangan sekali-kali memancing emosi saya, paham? Ucap Zain menatap gadis manis yang sangat nakal itu. Siapa juga yang mau mancing emosi, ketus ayah berbaring memunggungi Zain. Saya belum selesai bicara, ucap Zain dengan nada bicara meninggi.
Apa? Sergah ayah berbalik kesal mendengar suara meninggi Zain. Sudah saya bilang jangan memancing emosi, benar tidak sopan. Ucap Zain merasa tak dihargai saat dia masih bicara, tapi ayah sudah memunggunginya. Sekali lagi kamu begitu jangan lagi tidur di kamar saya. Tegas Zain yang membuat ayah langsung melotot bahkan memberontak melawan pria itu. Kalau bukan tidur di kamar ini, ayah tidur di mana lagi? Di apartemen teman Dedi. Ucap ayah berdiri mengepal tangan menatap Zain yang duduk di ranjang itu. Bersambung.